Gue dirawat di rumah sakit gara-gara luka parah selama 3 bulan. Tapi istri gue sama sekali nggak pernah muncul. Pas gue akhirnya mutusin buat lepas dari pernikahan ini, dia tiba-tiba datang dengan pakaian super rapi. Terus nanya dengan muka dingin, kenapa gue nggak ngabarin dia. Pas ngelihat wajah yang familiar tapi asing ini, gue langsung tersadar sepenuhnya. Gue tuh bukan suaminya. Gue cuma pajangan yang bisa dia cuekin kapan aja. Kamu masuk rumah sakit itu masalah besar. Kenapa nggak bilang aku? Nada bicaranya dingin banget. Kayak lagi menginterogasi bawahan yang ninggalin pos kerja tanpa izin. Gue cuma bisa berbaring di ranjang rumah sakit, bahkan gak punya tenaga buat sekadar ngeliat dia. Kalau aku bilang, emang kamu bakal datang? Tanya gue. Dia sempat terdiam sedetik. Kan sekarang aku di sini, gue cuma bisa tersenyum sinis. Dokter yang lagi meriksa catatan medis gue langsung mengernyitkan dahi. Luka di bahu Anda cukup parah. Sebaiknya Anda tetap di sini untuk observasi lebih lanjut. Nggak usah, kata gue. Xiao Yuang langsung menoleh ke arah gue. Kelihatan jelas kalau dia nggak suka. Jangan ngomong kayak gitu di depan orang lain. Gue menatap dia. Nada bicara gue tenang banget. Aku nggak punya keluarga. Bahkan kalau aku mati pun, nggak bakal ada orang yang perlu dikabarin. Ruang rawat privat itu sunyi banget. Saking sunyinya, gue bahkan bisa dengar bunyi tetesan infus satu demi satu. Gordennya warna krem. Kelihatan mahal banget. Pas digeser pun nggak ada suaranya sama sekali. Udara di dalam ruangan kecium kayak campuran disinfektan sama aroma bunga. Suster selalu ganti bunganya tiap hari, katanya biar bisa bantu memulihkan emosi pasien. Tapi emosi gue tuh udah mati. Gue cuma berbaring sambil natap langit-langit. Bau kiri, gue dibalut perban tebal. Gerak dikit aja rasanya nyeri banget sampai ke tulang. Dokter bilang, gue masih beruntung. Kalau geser dikit aja, akibatnya pasti bakal lebih parah dari sekadar dirawat di rumah sakit. Pas pintunya kebuka, gue nggak menoleh sama sekali. Langkah kakinya terdengar pelan, tapi tegas. Suara ketukan sepatu hak tingginya berbunyi seirama di lantai, kayak sengaja diatur biar nggak kelihatan buru-buru. Gue tahu persis siapa itu, Xiao Yuang, istri gue. Dia berdiri di depan pintu kamar rawat, nggak langsung mendekat. Gue bisa ngeliat bayangannya di kaca, berdiri tegak dengan bau tegap. Kelihatan kayak orang yang baru keluar dari ruang rapat direksi. Dia pakai jaket tweed rajutan yang rapi banget, warnanya bersih dengan bros cantik terpasang di kerahnya. Gue nggak tahu itu merek apa, tapi yang jelas nggak murah. Riasan wajahnya bener-bener sempurna. Bahkan eyelinernya kelihatan tajam tanpa ada luntur sedikit pun. Dia emang selalu kayak gitu. Selama 3 tahun kami menikah, dia nggak pernah kelihatan berantakan di depan gue. Matthew, dia manggil nama gue. Nada bicaranya datar, tanpa emosi sama sekali. Gue nggak nyahut. Dia melangkah mendekat, lalu berdiri di samping ranjang sambil natap gue dari atas. Tatapan itu ngingetin gue sama barang returan di mall. Nggak marah tapi menyelidik, kayak lagi nyari tahu apa yang salah. Kamu masuk rumah sakit, kenapa nggak hubungi aku? Dia nanya dengan sansai seolah-olah lagi ngejalanin formalitas biasa. Gue tetap nggak mau ngeliat dia. Gue cuma mengulurkan tangan dan menekan tombol panggilan darurat di samping ranjang. Nggak lama suster masuk, gue langsung bilang, permisi, sus. Bisa tolong panggilin dokter yang nanganin saya. Xiao Yu kelihatan kaget banget. Dahinya langsung menurut dikit. Dokternya cepat datang. Dia memeriksa kondisi gue dan membuka catatan medisnya. Nada bicaranya hati-hati sekali. Pak Matthew, kondisi Anda saat ini belum memungkinkan untuk pulang sekarang. Anda perlu diobservasi tidaknya beberapa hari lagi. Saya mau urus kepulangan saya sekarang juga, kata gue. Dokter itu sempat ragu dan menatap Xiao Yu. Tapi dia cuma berdiri dengan tangan bersendekap, santai, nggak bersuara sama sekali, seolah nunggu gue buat ngejelasin. Padahal gue nggak ada niat buat jelasin apa-apa. Tapi luka-luka Anda, dokter itu mencoba membujuk gue. Aku nggak punya keluarga lagi. Potong gue dengan suara yang benar-benar datar. Kalau sampai ada apa-apa, nggak ada orang yang perlu dihubungi pas kalimat itu terucap, ruangan langsung hening seketika selama 2 detik. Ekspresi wajah Xiao Yu akhirnya berubah. Bukan rasa bersalah, apalagi rasa sedih, tapi muka dia menegang kayak yang orang yang tersinggung. Dia jelas nggak nyangka gue bakal ngomong kayak gitu, apalagi di depan orang asing. Matthew, dia merendahkan suaranya. Apa gunanya sih ngomong kayak gini sekarang? Baru saat itulah gue menoleh dan menatap wajahnya. Matanya emang cantik, jernih, dan tajam, penuh rasa percaya diri layaknya orang yang udah lama berkuasa. Pertama kali gue ketemu dia, gue langsung terpikat sama matanya itu. Waktu itu dia baru aja diangkat jadi wakil presiden, direktur perusahaan. Pas berdiri di ruang rapat, semua mata tertuju ke dia, termasuk mata gue. Sekarang pas ngelihat mata itu lagi, rasanya kayak lagi ngelihat orang asing. Aku cuma menyampaikan kenyataan kok, kata gue. Dokter yang berdiri di samping kami langsung kelihatan canggung banget. Akhirnya dia terpaksa menyerahkan formulir persetujuan pulang sesuai prosedur. Gue ambil pulpennya dan tanda tangan lembar demi lembar. Gerakan gue lambat, tapi gue nggak berhenti tanda tangan. Xiao Yu cuma berdiri di samping gue tanpa bersuara lagi. Gue bisa ngerasain tatapannya tertuju ke tangan gue, lalu beralih ke nama gue. Itu adalah nama yang ada di buku nikah kami. Dia udah pernah
tanda tangan dokumen yang nggak terhitung jumlahnya, tapi jarang banget ngeliat dokumen yang satu ini dengan serius. Setelah lembar terakhir selesai ditandatangani, gue balikin pulpennya. Sudah selesai. Dokternya mengangguk, ngasih beberapa instruksi, terus pergi dari ruangan. Begitu pintu tertutup, suasana langsung mencekam. Kamu lagi ngambek apa sih? Dia akhirnya angkat bicara, ada nada kesal yang mulai kedengaran jelas. Kamu terluka tapi nggak ngabarin aku. Terus sekarang kamu malah ngomong kayak gitu. Di depan orang luar cuma buat bikin aku malu. Gue bersandar di bantal, rasa nyeri tumpul mulai menjalar lagi dari bau gue. Aku nggak lagi ngambek, kata gue, cuma emang nggak perlu aja. Dia tertawa dingin. Aku ini istrimu. Iya, gue mengangguk. Secara hukum memang iya. Napasnya langsung tersengal kaget. Xiao Yuwang adalah CEO dari Wang Group. Dia terbiasa jadi pusat perhatian dan pengen semua hal ada di bawah kendalinya. Bagi dia, pernikahan tuh cuma kayak tugas di daftar kerjaan yang harus dicentang selesai, bukan hubungan yang butuh usaha bareng-bareng. Gue selalu tahu soal itu. Cuma bedanya dulu gue rela buat nunggu. Kapan kejadiannya? Tanya dia. 3 bulan lalu. Dia langsung mematung. 3 bulan, gue gak ngasih penjelasan apa-apa lagi. Selama 3 bulan itu, dia sibuk ngurus merger. Sibuk cari pendanaan, sibuk bersosialisasi, dan sibuk sama cowok di sampingnya yang namanya Sheng Lin Nian. Sheng Lin Nian, kepala divisi pemasaran. Dia masih muda, bicaranya lembut, dan pendengar yang baik. Setiap kali istri gue bahas dia selalu bilang betapa telitinya cowok itu. Betapa stabil emosinya dan betapa langkanya punya rekan kerja sehebat itu. Dia ngerasa nggak ada yang salah sama hal itu dan gue pun nggak pernah mempermasalahkannya. Kenapa kamu baru bilang aku sekarang? Nada bicaranya akhirnya mulai goyah. Kenapa kamu baru datang sekarang? Tanya gue balik. Dia cuma bisa mangap tanpa bisa ngomong sepatah kata pun. Di dalam ruangan cuma ada suara dengung pelan dari peralatan medis. Gue langsung menyibak selimut, turun dari ranjang, dan mulai beres-beres barang. Lagian nggak banyak juga yang harus dikemas. Cuma beberapa potong pakaian ganti, sama 1 ponsel. Xiao Yu cuma bisa berdiri, mematung di sana. Merhatiin gerak-gerik gue seolah baru sadar kalau kali ini gue beneran pergi. Lo mau kemana? Tanya dia. Bukan pulang, jawab gue ketus. Matthew dia manggil lagi, nadanya agak melunak. Ayo balik dulu, kita obrolin ini baik-baik. Sambil membelakangi dia, gue langsung buka pintu. Nggak ada lagi yang perlu diobrolin. Begitu pintu tertutup rapat, gue tahu dia cuma diam terpaku di sana. Dia bahkan nggak ngejar gue sama sekali. Lampu koridor, rumah sakit rasanya silau banget. Gue melangkah maju perlahan-lahan. Rasa sakit di bahu gue bener-bener kerasa tajam dan nyata. Di belakang gue, tepat di depan pintu bangsal VIP yang mahal itu, Xiao Yu masih berdiri mematung. Untuk pertama kalinya si paling berkuasa ini sadar kalau ada hal-hal yang udah nggak bisa dia kendalikan lagi. Kejadiannya pas malam yang biasa banget. Waktu itu gue lagi dalam perjalanan buat ketemu klien kawasan pabrik tua di bagian selatan kota. Daerah itu emang mau digusur. Beberapa lampu jalanan mati dan jalannya juga banyak yang berlubang parah. Kliennya tiba-tiba nunda pertemuan di menit-menit terakhir, bikin gue harus nunggu sekitar 20 menit. Nah, di sela-sela 20 menit itulah petaka terjadi. Sebuah mobil langsung menghantam gue kencang dari belakang. Nah, insting gue langsung nuntun buat ngelindungin diri, tapi bahu gue malah menghantam pembatas jalan dengan keras. Pinggiran besi tajamnya merobek kulit gue dalam-dalam. Suaranya terdengar tumpul, bukan kayak tabrakan biasa, tapi lebih mirip suara tulang yang remuk. Pas gue ambruk ke tanah, reaksi pertama gue bukan ngerasain sakit, melainkan kenyataan pahit bahwa ponsel gue udah terlempar keluar dari saku. Layarnya masih menyala. Dengan tangan gemetar, gue merangkak buat ngambil ponsel itu. Naluri pertama gue adalah langsung nelepon nomornya Xiao Yu. Cuma dia satu-satunya orang yang langsung terlintas di pikiran pas. Gue terluka parah, teleponnya berdering lama banget, saking lamanya sampai gue mikir apa. Gue salah pencet nomor, baru aja gue mau tutup dan telepon ulang. Panggilannya akhirnya tersambung, tapi di seberang sana berisik banget. Ada suara musik jedak-jeduk dan orang-orang lagi asyik ngobrol. Ada apa sih? Suaranya terdengar buru-buru di telepon. Gue baru aja kecelakaan di sisi ini, kata gue sambil terduduk lemas menyandar di pembatas jalan. Bahu gue udah mulai mati rasa. Gue butuh bantuan lo buat kesini. Dia langsung terdiam, gue bisa dengar jelasnya dengan sangat jelas. Aduh. Gue lagi gak bisa sekarang, kata dia. Gue bahkan gak nanya dia lagi sibuk apa. Parah banget emangnya. Tanya dia lagi. Gue nunduk ngeliat bau gue. Darah udah merembes sampai bikin baju gue basah kuyup. Kayaknya gue harus segera ke rumah sakit, kata gue. Tiba-tiba di seberang sana ada suara cowok memanggil namanya. Suaranya deket banget. Kamu urus sendiri dulu ya. Sekarang kata dia, enteng. Aku gak bisa pergi dari sini. Gue baru aja mau manggil namanya Xiao Yu. Tapi teleponnya langsung dimatiin begitu aja. Begitu layarnya gelap. Gue cuma bisa bengong natap ponsel selama beberapa detik, baru sadar kalau dia beneran gak bakalan peduli. Gue duduk diam di kegelapan, nyoba ngumpulin kesadaran cukup lama, sampai akhirnya mutusin buat nelpon ambulans sendiri. Di dalam ambulans gue kirim 1 pesan lagi ke dia. Singkat aja gue di rumah sakit, dan tebak, gak ada balasan sama sekali.
Pas sampai di rumah sakit, gue harus tanda tangan dokumen administrasi. Susternya nanya, keluarganya di mana ya? Gue sempat ragu sejenak sebelum ngejawab, belum sampai. Susternya cuma ngeliatin gue sekilas, tanpa nanya-nanya lagi. Dia langsung nyerahin pulpennya. Akhirnya gue tanda tangan pakai tangan kiri dan hasilnya cakar ayam banget. Di loket pembayaran, antreannya panjang banget. Pas lagi antre berdiri di sana, darah mulai menetes dari ujung lengan baju gue ke lantai. Ada orang asing yang baik hati ngingetin gue soal itu. Di saat itulah gue tersadar, selama semua kejadian menyakitkan ini, ponsel gue benar-benar sunyi senyap tanpa ada satupun telepon dari dia. Sebelum operasi dimulai, dokter sempat nanya, apa gue punya alergi obat? Gue cuman menggelengkan kepala pasrah. Terus dia nanya lagi, tolong tulis satu nomor kontak darurat keluarga ya. Gue pun ngasih nomornya Xiao Yu. Dokternya mengangguk dan bilang mereka bakal ngabarin dia begitu gue keluar dari ruang operasi. Sambil berbaring di meja operasi dan menatap lampu bedah yang mulai dinyalakan, tiba-tiba memori lain melintas di kepala gue. Pagi hari sebelum gue pergi dari rumah waktu itu, dia lagi berdiri di dalam ruang ganti pakaian sambil nyobain baju. Di sampingnya ada Sheng Lin Nian yang lagi sibuk ngebantuin. Dia pakai mantel. Mereka berdiri deketan banget sambil bisik-bisik manja. Begitu ngelihat gue datang, mukanya biasa aja tanpa rasa bersalah. Dia cuma bilang dengan santai, malam ini aku ada acara kumpul-kumpul. Kayaknya pulang agak telat. Gue cuma bisa mengangguk pasrah. Belakangan gue baru tahu kalau ternyata si Sheng inilah yang ngatur seluruh acara pertemuan malam itu. Sheng, kepala bagian pemasaran di Wang Group. Orangnya kompeten banget, pinter ngomong. Pokoknya OP banget deh. Setiap kali Xiao Wei ngebahas dia selalu muji dengan cara yang sama. Katanya, dia itu orangnya tenang dan stabil secara emosi. Nah, Xiao Wei suka banget sifat yang kayak gitu. Pas operasi selesai, hari udah tengah malam, dokter bilang untungnya nggak ada tulang yang patah, tapi ligamen gua robek parah dan butuh istirahat total. Gua pun didorong kembali ke kamar rawat inap, seorang suster ngebantu ngecas ponsel gue. Begitu layarnya menyala, gue refleks langsung ngelihat. Dan ya, nggak ada panggilan tak terjawab, nggak ada juga pesan baru. Besok paginya, gue terbangun pagi-pagi sekali. Langit di luar jendela baru mulai terang, diselimuti awan mendung yang tebal. Akhirnya ponsel gue bergetar juga. Ternyata pesan dari Xiao Wei yang isinya semalam ada urusan mendadak. Aku nggak lihat telepon kamu. Gimana keadaanmu sekarang? My phone had remained completely silent. Before the surgery, the doctor asked if I had any allergies. I shook my head. Pas siang hari, Zhang Lining telepon gue, suaranya terdengar lembut dan penuh perhatian kayak biasanya. Gue denger dari Xiao Wei kalau lo terluka. Gimana keadaan lo? Gue agak kaget pas dengernya. Kok lo bisa tahu? Tanya gue heran. Dia sempat cerita singkat semalam, jawab dia. Gue sebenarnya pengen ngejenguk lu dari tadi, tapi jadwal rapat gue padat banget hari ini. Gue cuma bisa diam tanpa kata. Dia lanjut lagi, jangan terlalu dipikirin ya. Dia emang lagi banyak pikiran belakangan ini. Kalimat pembelaan itu udah sering banget. Gue denger sampai bosan. Sehari sebelum jadwal pulang, dokter nyaranin gue buat tinggal 2 hari lagi di rumah sakit untuk observasi. Tapi langsung gue tolak. Alasannya simpel aja, emang gak ada juga yang nungguin gue pulang. Sambil beres-beres barang, gue buka daftar kontak darurat di ponsel gue. Nama Xiao Wei Wang tersemat paling atas. Gue tatap nama itu beberapa detik, lalu tanpa ragu langsung gue hapus. Muncul notifikasi konfirmasi di layar ponsel. Tanpa ragu, gue klik setuju. Di detik itu juga, gue nggak ngerasa marah atau kecewa lagi. Gue cuma sadar satu hal yang jelas banget. Di dalam hidupnya, gue bahkan nggak ada harganya sama sekali. Bukannya dia nggak peduli sama orang lain. Dia cuma nggak peduli sama gue aja. Begitu gue melangkah keluar dari rumah sakit, sinar matahari terasa agak menyengat. Gue berdiri di pintu masuk rumah sakit dan langsung nyetop taksi. Tiba-tiba ponsel gue berbunyi lagi. Ternyata Xiao Wei ngirim pesan suara, tunggu aku beresin masa-masa sibuk ini dulu ya. Baru nanti kita bicarain semuanya baik-baik. Tapi gue bahkan gak tertarik buat dengerin rekaman itu. Gue langsung masukin ponsel ke dalam saku. Suara pintu, taksi yang tertutup pelan. Tapi kejadian itu bener-bener nutup lembaran lama hidup gue. Pas hari gue keluar dari rumah sakit, gak pulang ke rumah. Taksi yang gue tumpangi berhenti tepat di depan gerbang kompleks perumahan kita. Gue bayar ongkosnya, tapi langsung nyuruh sopirnya berjalan terus. Bau gue masih kerasa nyeri, seolah jadi alarm yang ngingetin gue buat jangan pernah balik lagi ke tempat itu. Akhirnya gue nyari hotel dekat kantor. Kamarnya emang kecil, tapi bersih lah. Resepsionisnya sempet nanya apa gue mau daftarin kontak darurat. Gue langsung jawab, nggak usah. Begitu pintu lift ketutup, gue baru sadar kalau beban berat yang selama ini gue tahan akhirnya lepas juga. Plong banget rasanya. Besok harinya, gue langsung masuk kerja kayak biasa. Teman-teman kantor pada salfok sama gips di bahu gue dan nanya kenapa. Gue cuma bilang gak sengaja kepentok sesuatu. Dan obrolan pun beres gitu aja. Gak ada yang nanya-nanya lagi. Dan jujur gue seneng banget bisa tenang gini. Nah, si Xiao Wei baru ngeh ada yang aneh pas masuk malam ketiga. Kebetulan malam itu gue lagi lembur kerja. HP gue sempet getar beberapa kali, tapi sengaja gue cuekin.
Gue baru ngecek pas udah balik ke hotel dan selesai mandi. Ada 3 panggilan tak terjawab, semuanya dari dia, plus 1 chat masuk. Kenapa kamu nggak pulang-pulang selama 2 hari ini? Gue cuma natap chat itu tanpa niat buat langsung bales. Lagian, bukannya dia nggak tahu kalau gue habis masuk rumah sakit. Dia cuma asal tebak kalau begitu gue keluar dari rumah sakit, gue bakal pulang sendiri, beresin rumah kayak biasa, terus nungguin dia datang pas dia lagi ada waktu luang. Tapi sorry aja, kali ini gue nggak mau nurutin kemauan dia lagi. Setengah jam kemudian, dia nelpon lagi. Akhirnya gue angkat. Kamu di mana? Tanya dia langsung to the point. Di luar, jawab gue singkat. Di luar mana? Nada suaranya mulai kedengeran, nggak sabaran. Kamu kan lagi cedera, kenapa nggak istirahat di rumah? Malah keluyuran kemana-mana sih? Gue diem aja, males ngejelasin. Aku tuh lagi sibuk banget 2 hari ini, makanya nggak sempet ngurusin kamu. Lanjut dia, jangan childish dan ngambek kayak gini deh. Begitu dia ngomong gitu, gue langsung tahu kalau dia emang bener-bener nggak paham apa masalah aslinya. Aku nggak lagi ngambek kok, kata gue santai. Dia langsung bungkam di seberang telepon. Terus nanya lagi, terus maksud kamu kayak gini apa? Nggak ada maksud apa-apa, jawab gue. Aku cuma lagi nggak pengen balik aja sekarang. Dia langsung speechless. Suaranya tiba-tiba melunak. Pulang dulu lah, kita obrolin baik-baik langsung. Kapan-kapan aja, jawab gue dingin. Langsung matiin teleponnya dan ngelempar HP ke kasur. Besok malamnya, gue kelar kerja langsung balik ke hotel. Pas baru nyampe kamar, tiba-tiba dapet telepon dari pihak pengelola apartemen. Pak Matthew, istri Anda sekarang lagi ada di unit rumah. Katanya dia nggak bisa ngehubungin Pak Matthew dari tadi. Gue cuma mengiyakan dan bilang kalau gue udah paham. Akhirnya dia pulang juga ke apartemen itu. Via aja apartemen itu emang dia yang beli sebelum kami berdua nikah. Lokasinya emang strategis banget dan semua desain interiornya murni selera dia. Pas gue pertama kali pindah ke sana, semuanya udah beres dan tertata rapi. Tugas gue di sana cuma naruh baju-baju gue ke dalam lemari. Selalu bilang kalau itu adalah rumah bersama, tapi jauh di lubuk hati, gue tahu kalau itu sebenarnya adalah rumah milik dia pribadi. Gue di sana cuma numpang tinggal doang. Dan boom, si Xiaowei akhirnya sadar ada yang aneh pas dia buka lemari baju. Gue paham banget kebiasaan dia. Tiap kali balik ke rumah, hal pertama yang dia lakuin pasti ganti baju. Dia biasanya bakal beresin barang bentar sebelum langsung mandi. Dan disitulah dia sadar kalau lemarinya udah kosong sebagian. Emang nggak kosong semua sih? Cuma kaos-kaos yang paling sering gue pakai sama satu jaket tua gue yang udah lenyap. Dia cuma bisa berdiri mematung di depan lemari, ngeliatin tempat kosong. Itu lama banget. Menariknya dia nggak langsung nelpon gue saat itu juga. Malahan dia langsung ngechat si Zhang Lining. Kamu ada ngeliat Matthew nggak? Si Zhang Lining balas cepet nggak tuh? Emangnya kenapa? Dia belum pulang ke rumah sampai sekarang. Apa dia lagi sibuk kerja ya? Pertanyaan itu sebenarnya cuma alasan yang pengen dia percayai biar hatinya tenang. Selama ini dia selalu mikir kalau hidup gue itu cuma muter-muter di urusan kerjaan sama dia doang. Makanya alasan sibuk kerja adalah hal yang paling masuk akal buat dia. Beres mandi, dia duduk di pinggir kasur terus nyoba nelpon gue lagi. Tapi sorry, kali ini gue nggak bakal angkat. Di situ dia mulai ngerasa emosi dan frustrasi. Besok siangnya, dia bahkan nyuruh asistennya buat ngecek jadwal harian gue. Pas ngeliat catatannya, si asisten sempet ragu-ragu buat ngomong. Pak, Matthew beberapa hari ini sama sekali nggak lembur di kantor, Bu. Beliau selalu pulang, bener-bener tenggo alias tepat waktu. Si Xiaowei langsung mengernyitkan dahi. Terus kalau gitu, dia pergi kemana tiap malam? Asistennya cuma bisa ngegelengkan kepala pasrah. Dan untuk pertama kalinya, Xiaowei sadar kalau dia udah nggak bisa lagi ngontrol dan tahu keberadaan gue di mana. Sore harinya, dia mutusin buat pulang kerja lebih cepet dan langsung balik ke rumah. Tapi pas nyampe rumahnya bener-bener sunyi senyap. Lampu emang nyala, tapi nggak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Pas dia masuk ke ruang kerja, dia kaget ngeliat meja kerja. Gue udah kosong melompong. Pulpen mahal yang biasa gue pakai juga udah lenyap. Beberapa berkas lama dari proyek-proyek jadul, gue juga udah raib dari laci. Dokumen yang padahal dulu nggak pernah dia lirik sama sekali. Dia cuma bisa berdiri, mematung di sana. Tiba-tiba, rasa cemas yang luar biasa dan susah dijelasin langsung nyelimuti hatinya. Malam itu dia bener-bener nggak bisa tidur nyenyak. Besoknya, dia nggak sengaja papasan sama Zhang Lining di kantor. Muka kamu kok pucat banget? Tanya Zhang Lining sambil ngeliatin dia heran. Aku nggak apa kok, jawab dia ketus. Si Zhang Lining mikir bentar sebelum akhirnya nanya lagi. Apa ini ada hubungannya sama Matthew? Xiaowei langsung natap. Dia tajam. Belakang ini kamu emang terlalu sibuk sama kerjaan, kata Zhang Lining mencoba hati-hati. Kasih dia waktu lah. Waktu? Begitu dengar kata itu keluar dari mulut orang lain, dada Xiaowei langsung kerasa sesek seketika. Selama ini dia selalu terbiasa ngatur segalanya sesuai kemauannya, tapi sekarang dia baru sadar kalau ada orang yang mulai lepas dari kendalinya. Malam itu juga dia langsung nelpon gue lagi. Pas itu gue lagi sibuk ngerapiin beberapa berkas penting. Begitu ngeliat nama dia di layar HP, gue sengaja cuekin dulu. Setelah dia nelpon sampai 3 kali berturut-turut baru akhirnya gue angkat. Kamu sebenarnya mau ngapain sih?
Tanya dia dengan nada emosi yang ditahan. Aku nggak lagi ngapa-ngapain kok, jawab gue santai. Nggak mau pulang ke rumah, telepon juga nggak pernah diangkat. Kalau ini bukan lagi ngambek, terus namanya apa coba? Lanjut dia sewot. Aku cuma lagi nggak pengen tidur di rumah aja kok, jawab gue enteng. Xiaowei langsung menarik napas dalam-dalam. Oke, aku ngaku kalau aku sempet nyuekin kamu pas kamu lagi cedera kemarin. Wah, ini pertama kalinya dalam sejarah dia mau ngalah dan ngakuin kesalahannya. Nanti kalau kesibukan aku udah kelar, aku bakal tebus kesalahan aku ke kamu, lanjut dia. Tapi gue cuma diem aja, males nanggepin. Kata tebus, kesalahan keluar gitu aja dari mulutnya dengan sangat enteng. Seolah-olah dia lagi ngurusin proyek bisnis yang ketunda. Pulang dulu sekarang, perintah dia dengan nada bosi. Lihat nanti ya, jawab gue singkat. Dia seberang telepon langsung hening selama beberapa detik. Kamu lagi selingkuh ya? Tanya dia tiba-tiba curiga. Pertanyaan konyol itu bener bikin gue kaget, sekaligus pengen ketawa. Gue diam bentar terus ketawa sinis. Menurut kamu gimana? Dia langsung diam 1000 bahasa. Di momen itu, gue bisa ngerasain dengan jelas kalau dia mulai panik setengah mati. Dia panik bukan karena gue lagi sakit atau terluka, tapi karena situasi ini udah bener-bener keluar dari kendali dan perhitungan dia selama ini. Setelah matiin telepon, gue lanjut beresin barang-barang gue lagi. Di atas meja kerja ada sebuah foto lama. Itu foto pernikahan kami berdua. Gue sempat natap foto itu selama beberapa detik sebelum akhirnya gue balik posisinya menghadap ke bawah dan gue cemplungin gitu aja ke dalam laci terdalam. Besok malamnya, pas udah larut banget, Xiaowei baru pulang ke rumah. Pas dia nyalain lampu kamar tidur, kasurnya kelihatan rapi banget, bener-bener bersih kayak nggak pernah ditidurin sama sekali. Dia pun jalan keluar menuju ruang tamu dan matanya langsung tertuju ke arah meja TV. Bingkai foto pernikahan kami emang masih ada terpajang di sana, tapi isi fotonya sendiri udah lenyap tanpa sisa. Berdiri sendirian di tengah rumah yang sepi melompong itu, di momen itu dia akhirnya sadar sesadar-sadarnya. Ini bukan cuma sekadar perang dingin biasa. Aku bener-bener pergi dan bakal keluar dari hidupnya selamanya. 1 minggu kemudian, Xiaowei akhirnya berhasil nemuin aku. Pas banget aku baru kelar kerja dan mau keluar dari gedung kantor. Langit udah mulai gelap. Dan untungnya kondisi bahuku udah mendingan. Tapi tetap aja masih belum bisa buat menahan beban berat. Jadi jalanku agak sedikit lebih lambat dari biasanya. Mobil dia udah terparkir mencolok banget. Di pinggir jalan dengan kaca jendela yang diturunkan. Dia duduk di kursi kemudi dengan riasan wajah yang on point banget. Bener-bener kelihatan kayak orang yang baru aja keluar dari rapat penting. Dengan nada memerintah. Dia cuma bilang, masuk. Itu bukan sebuah ajakan, tapi emang udah kebiasaan dia yang selalu seenaknya memerintah aku. Aku cuma berdiri terpaku di tempat tanpa bergerak sedikit pun. Dia terus natap aku dengan dahi yang makin lama makin mengernyit kesal. Sampai akhirnya dia keluar dari dalam mobilnya. Dia nanya, kamu mau terus-terusan sembunyi dari aku selamanya? Aku jawab tenang, aku nggak sembunyi. Aku cuma ngerasa kita udah nggak perlu ketemu lagi. Tapi dia langsung memotong omonganku, Matthew. Dia terus mendesak sambil merendahkan suaranya dan bilang, kita ini udah menikah. Kalimat sakti itu udah sering banget dia pakai buat neken aku. Dulu tiap dia ngomong gitu, refleks aku bakal langsung mengalah dan mundur selangkah. Tapi kali ini sorry ya, nggak mempan lagi. Aku langsung nanya balik, kamu yang nyari aku, sekarang mau ngomongin apa? Dia ngeliatin aku seolah lagi menilai perubahan sikapku saat ini. Terus dia bilang, aku mau beresin masalah ini baik-baik. Dia mau kita buka-bukaan soal semuanya sekarang. Aku cuma mengangguk tenang dan bilang, oke. Kebetulan ada sebuah kafe yang sepi pengunjung di dekat situ. Pas kita berdua duduk, atmosfer di sekitar kami langsung kerasa kaku dan dingin banget. Dia pesen kopi, sedangkan aku cuma pesen air putih aja. Begitu pelayannya pergi, dia langsung mulai bicara. Kelakuan kamu akhir-akhir ini bener-bener gak masuk akal. Nolak buat pulang ke rumah, gak mau diajak komunikasi, tindakan kekanak-kanakan kamu itu malah bikin semuanya makin rumit. Aku cuma dengerin dia tanpa memotong omongannya sama sekali. Terus dia lanjut lagi, soal luka kamu kemarin. Aku emang gak langsung datang waktu itu. Tapi kamu harus paham, situasiku saat itu bener-bener gak memungkinkan buat pergi gitu aja. Aku langsung nanya dingin, situasi apa emangnya? Dia sempat terdiam sebentar sebelum akhirnya menjawab, ada urusan bisnis penting. Terus aku kejar lagi. Sama siapa? Pandangan matanya sempat beralih sekilas. Lalu dia jawab, Zhang Lining. Dia bilang kalau aku juga kenal sama orangnya. Aku cuma mengangguk. Terus dia buru-buru nambahin alasan. Hari itu dia yang bertugas buat nemuin klien. Jadi banyak hal yang butuh kehadiran dia di sana. Dia langsung nambahin, ini gak kayak yang kamu pikirin kok. Tapi pas dia ngomong gitu, semuanya langsung terasa masuk akal bagiku. Bukan karena penjelasan yang dia kasih, tapi karena urutan cara dia ngejelasinnya. Dia malah mati-matian ngebela. Kehadiran Jiang Lin bahkan sebelum dia nanyain atau peduli sama kondisiku sendiri. Jadi menurutmu aku harus maklum dan ngertiin gitu? Tanyaku. Mukanya langsung kelihatan mulai gak sabaran. Bukan gitu maksudku. Jawabnya cepat. Terus maksudmu apa? Aku langsung natap matanya dalam-dalam.
Kamu duduk di sini sekarang, apa kamu mau bilang kalau keputusan yang kamu ambil waktu itu emang udah bener? Dia sempet terdiam sejenak. Aku cuma nggak mau kamu nanggepin masalah ini secara berlebihan sampai ekstrem kayak gini katanya. Ekstrem? Pas denger kata itu keluar dari mulutnya, rasanya bener-bener sepele banget. Tiba-tiba aku ngerasa semua ini bener-bener kocak dan menggelikan. Aku langsung nanya, malam, pas aku masuk rumah sakit dan kamu angkat teleponnya, apa kamu sempet ragu walau cuma sedetik? Dia nggak langsung jawab pertanyaanku. Aku kejar lagi, pas kamu matiin teleponnya, apa ada sedetek aja? Kamu kepikiran gimana kondisiku saat itu? Dia cuma bisa bungkam dengan bibir terkatup rapat. Matthew, akhirnya dia bersuara, nggak ada gunanya kita ngebahas dan ngeributin hal yang udah lewat kayak gini. Di detik itu juga ada sesuatu di dalam diriku yang benar-benar hancur dan mati rasa. Nggak sakit sih, tapi rasanya kayak dibangunin paksa sama kenyataan yang dingin banget. Tolong jawab satu pertanyaanku, kataku. Dia natap aku lekat-lekat. Malam itu, kalau yang celaka itu Janglin dan bukan aku, apa kamu bakal langsung dateng? Raut mukanya langsung berubah drastis. Kamu nggak bisa ngebanding-bandingin kayak gitu dong, balasnya ketus. Aku jawab santai, iya, aku emang lagi ngebandingin kok. Dia kelihatan kesel banget dan bilang dia itu rekan kerjaku. Masalahnya jelas beda jauh. Lagian, waktu nelpon kamu juga nggak bilang seberapa parah kondisimu saat itu. Aku cuma bisa tersenyum tipis dan kecut. Oh, jadi di dalam hatimu, dia jauh lebih penting cuma karena dia lagi ada di dekatmu saat itu. Sedangkan aku nggak ada di sana, kataku. Jangan putar balikan omonganku. Suaranya langsung berubah sedingin es. Aku nggak ngeistimewain siapa-siapa. Aku cuma natap dia. Dan tiba-tiba ngerasa kalau obrolan kami kali ini bener-bener asing banget. Selama bertahun-tahun kami nikah, dia emang hampir nggak pernah ada di pihakku. Bukan karena dia sengaja mengabaikan aku, tapi karena dia nggak pernah ngelihat kebutuhanku sebagai sesuatu yang penting untuk dia perjuangkan. Pernah nggak sih sekali aja kamu ada di pihakku? Tanyaku lirih. Dia langsung membeku seketika. Padahal itu cuma pertanyaan sederhana. Nggak ada nada menuduh. Aku juga nggak pakai urat. Atau meninggikan suara pas nanya. Tapi dia malah menunda buat ngejawab. Kopi di depannya bahkan udah mendingin. Padahal belum dia minum seteguk pun. Aku nunggu beberapa detik, tapi dia tetap memilih diam. Di detik itulah sisa-sisa harapan terakhir yang aku genggam benar-benar menguap tanpa bekas. Aku paham sekarang, kataku tenang. Dia langsung mendongak natap aku. Paham apa? Aku paham kenapa kamu nemuin aku hari ini, kataku. Kamu kesini bukan buat minta maaf kan? Dainya langsung mengernyit kesal. Emangnya menurutmu aku kesini buat apa? Kamu cuma mau mastiin apa aku bakal tetep? Jadi cowok penurut yang bisa kamu sepelekan. Kayak biasanya, jawabku. Wajahnya langsung menggelap seketika. Kamu bener-bener bikin aku kelihatan kayak perempuan paling egois ya? Tapi aku nggak berminat buat mendebatnya lagi. Ada hal-hal yang emang udah nggak berguna lagi buat diperjelas lewat kata-kata. Aku langsung berdiri dan merapikan kursiku kembali. Kita pisah aja, kataku santai. Kepalanya langsung tersentak. Kaget mendongak ke arahku. Kamu bilang apa barusan? Pisah. Aku ulangin sekali lagi dengan tegas. Kita pisah ranjang dulu untuk sementara waktu. Jari-jarinya langsung mencengkeram, era cangkir kopinya. Kamu sadar nggak sih sama apa yang baru aja kamu omongin? Aku bener-bener sadar sesadar-sadarnya kok sama apa yang aku ucapin. Jawabku tenang. Kamu mau kita cerai cuma karena masalah sepele kayak gini. Emosi akhirnya mulai kedengaran jelas dari nada bicaranya. Ini bukan cuma karena masalah sepele, ini aja jawabku. Tapi karena tumpukan banyak masalah yang selama ini aku pendam. Dia ikutan berdiri, lalu merendahkan suaranya dan bilang, kamu tenang dulu. Aku benar-benar tenang kok, kataku jujur. Aku nggak lagi marah, dan aku juga nggak lagi ngambil keputusan impulsif karena emosi sesaat. Aku cuma merasa benar-benar lelah. Kamu tuh lagi terluka, sekarang tenang dulu. Aku emang sangat tenang, kataku. Dan itu kenyataannya, aku nggak marah. Dan aku juga nggak bertindak berdasarkan emosi sesaat. Aku cuma benar-benar capek. Kamu kan lagi cedera sekarang. Emosi pasti lagi gak stabil, makanya jadi sensitif begini. Dia mencoba cari pembenaran. Tunggu sampai kamu sembuh dulu. Baru nanti kita bicarain lagi baik-baik. Gak perlu jawabku singkat. Di momen itu untuk pertama kalinya aku ngelihat ada kepanikan yang luar biasa di matanya. Kamu gak bisa kayak gini, serunya. Kamu cuma mau lari dari masalah kan? Aku langsung natap dia lekat-lekat. Jarang banget aku ngelihat dia bisa sampai lepas kendali kayak gini. Aku gak lagi lari dari masih salah, kataku dingin. Aku justru lagi mengakhiri semua ini. Begitu kalimat itu keluar dari mulutku, badannya langsung kaku seketika. Dia sempat ngebuka mulutnya seolah mau ngomong sesuatu, tapi tenggorokannya tercekat dan gak ada suara yang keluar. Aku langsung ambil jaket, berbalik, dan langsung pergi. Pas aku lagi ngedorong pintu kafe buat keluar, sayup-sayup aku denger dia manggil namaku dari belakang. Suaranya gak begitu keras, tapi ada nada putus asa yang gak pernah aku denger sebelumnya dari dia. Tapi sorry, aku gak bakal balik lagi. Aku terus melangkah keluar kafe, menyongsong hembusan angin malam yang dingin. Bahuku emang kerasa agak ngilu, tapi aku tahu persis kenapa. Ini bukan rasa sakit karena luka fisik biasa, melainkan rasa lega luar biasa karena akhirnya aku benar-benar tersadar dan terbebas dari hubungan beracun ini. Sejak hari itu, aku mutusin buat
nggak pernah lagi angkat telepon dari Xiaowei. Aku nggak bermaksud buat ngilang atau sengaja sembunyi kok, emang udah nggak ada gunanya aja lagi. Aku langsung mode senyap di HP ku, lalu balik ke hotel dengan tenang. Suasana ke kamar hotel bener-bener sunyi dan tenang banget. Di luar jendela, gemerlap lampu kota, menerangi kegelapan malam. Tapi kali ini aku bisa tidur nyenyak banget tanpa beban. Kayak esok kan paginya, aku berangkat kerja seperti biasa. Luka di bahuku udah gak begitu ngeganggu aktivitas ringanku lagi. Meskipun sesekali masih kerasa agak kaku dan pegel sih. Dokter emang sempat ngingetin aku buat ekstra hati-hati selama masa pemulihan. Tapi gue nggak ambil libur lagi. Kerja justru bikin pikiran gue tetap fokus. Tiba-tiba resepsionis telepon bilang ada cewek yang mau ketemu. Ya udah, gue suruh dia naik aja. Pas bel pintu bunyi, gue lagi fokus baca dokumen. Dan tebak siapa? Dia berdiri di depan pintu, tapi gak pakai gaya andalannya. Sepatu hak tinggi yang tajam dan killer itu diganti sama sepatu biasa yang lebih santai. Blazer mahalnya juga diganti sama kardigan rajut biasa. Rambutnya bahkan agak berantakan. Asli, dia kelihatan jauh gak semengintimidasi biasanya. Ini pertama kalinya dia muncul di depan gue dengan kondisi kayak gini. Boleh aku masuk? Tanya dia. Gue langsung geser badan biar dia bisa lewat. Dia masuk dan berdiri dekat pintu sambil ngelihat sekeliling ruangan. Emang kecil sih tapi rapi lah. Kamu tinggal di sini, tanya dia. Untuk sekarang, iya jawab gue. Dia cuma ngangguk. Kayak lagi berusaha menerima kenyataan ini. Aku bawain makanan buat kamu, katanya sambil naruh kantong belanjaan di meja. Bau kamu kan masih belum sembuh total. Jangan keseringan beli makanan luar terus. Gua nggak bergerak sama sekali. Dia sadar terus, jari-jarinya kelihatan agak gemetaran. Aku udah ngatur ulang jadwalku kok, katanya lagi. Beberapa hari ke depan aku bisa pulang kerja lebih cepat. Nah, ini dia nih, taktik klasik andalan dia. Begitu ngerasa mulai kehilangan kendali, dia bakal langsung sok-sokan ngatur tempo. Terus buru-buru pengen beresin semuanya. Nggak usah, kata gua dingin. Dia langsung dongak, matanya kelihatan bingung banget. Kamu masih marah ya? Tanya dia. Gua nggak marah, jawab gua santai. Dia melangkah lebih dekat sambil melembutkan ke suaranya. Terus kenapa nggak mau pulang ke rumah? Gua nggak langsung jawab. Dia malah terus ngejar. Kita kan udah nikah bertahun-tahun. Pasangan mana sih yang nggak punya masalah? Masalah kecil kayak gini digede-gedein tuh nggak baik buat kita berdua. Gila, dia ngomong seolah-olah lagi nahan emosi banget, berusaha keras buat memosisikan dirinya sebagai pihak paling logis yang lagi nyelesain masalah. Tapi dia nggak sadar kalau gue udah nggak mau lagi ikut main di permainan dia itu. Kamu ngelakuin semua ini sekarang cuma karena kamu pikir aku wajib buat maafin kamu, kata gue. Dia langsung shock dan mematung. Bukan itu maksud aku. Dia langsung ngebantah cepat. Aku cuma berpikir, masih ada kesempatan Buat kita perbaiki ini. Kamu berpikir, ulang gua. Dia langsung bungkam lalu meralat omongannya. Aku tahu kamu udah banyak tersakiti. Dan plot twistnya, ini pertama kalinya dia pakai kata tersakiti. Dia jalan mendekat ke gua, tangannya terulur kayak mau megang bau gua, tapi langsung berhenti di tengah jalan. Aku bakal berubah, janji dia. Dia ngomong gitu dengan wajah yang tulus banget. Kalau ini di masa lalu, gua pasti langsung percaya. Tapi sekarang, gua cuma ngerasa capek banget. Kamu sendiri tahu nggak sih apa yang harus diubah? Tanya gua. Dia mangap tapi nggak bisa langsung jawab. Bukannya kamu nggak punya waktu, lanjut gua. Kamu cuma ngasih waktu itu ke orang lain yang menurutmu jauh lebih penting. Ekspresi mukanya langsung kaku. Aku udah beresin urusan sama Janglin, katanya. Aku udah perjelas semuanya ke dia. Mulai sekarang, hubungan kami murni cuma profesional, kerjaan aja. Itu urusan kamu, kata gua dingin. Dia cemberut. Apa itu masih belum cukup? Cukup atau enggaknya itu bukan kamu lagi yang nentuin, balas gua. Seketika rasa panik akhirnya mulai kedengaran jelas dari nada suaranya. Sebenarnya apa sih yang kamu mau? Gua natap dia. Gila, dia beneran nggak paham, atau lebih tepatnya, dia emang nggak punya empati buat mikirin perasaan orang lain. Aku nggak mau apa-apa lagi, kata gua. Jawaban gua langsung bikin dia cengok total. Kalau kayak gini terus, kamu cuma memperpanjang masalah aja, tegas dia. Aku nggak memperpanjang apa-apa, jawab gua santai. Ini semua udah selesai. Napas dia langsung tercekat hebat. Jangan ngomong asal mutusin gitu dong, katanya. Kondisi kamu lagi nggak stabil sekarang, kamu pasti bakal nyesel sama keputusan ini nanti. Gua nggak ngerespon sama sekali. Dia berdiri mematung sebentar sebelum akhirnya buru-buru ngeluarin makanan yang dia bawa tadi. Dia nata wadah makanan itu satu persatu dengan gerakan yang agak panik dan gak tenang. Makan dulu, Gih, kata dia lembut. Kamu kelihatan kurusan banget. Nada suaranya lembut banget, kayak lagi berusaha cari muka dan ngerayu gua. Mungkin dia sendiri gak nyadar udah bersikap kayak gitu. Tapi gua tetap gak bergeming. Matthew, benteng pertahanannya akhirnya runtuh juga. Dia nggak sanggup lagi nahan semuanya. Bisa nggak sih kamu jangan kayak gini? Kayak gimana? Tanya gue balik. Nggak mau ngomong, nggak mau ngerespons kalau dia. Diginiin tuh jauh lebih sakit daripada kita berantem, tahu nggak? Gua natap dia tajam. Dia emang biasa ngontrol jalannya obrolan, biasa nekan emosi orang lain pakai logika gilanya. Tapi sekarang senjata andalannya itu udah nggak berguna lagi. Kamu baru mau ngalah sekarang cuma karena kamu takut kehilangan kan? Sindir gua telak. Matanya langsung bergetar hebat.
Tiba-tiba dia mendongak natap gua dengan mata yang mulai memerah. Terus, maksud kamu semua ini apa? Tanya dia. Maksud aku, hati aku udah gak ada lagi di sana. Jawab gua. Pertahanan emosinya akhirnya benar-benar jebol. Kamu nggak bisa ya ngapus semua kenangan bertahun-tahun kita gitu aja cuma lewat satu kalimat. Aku nggak ngapus apa-apa. Kata gua, aku cuma milih buat pergi dan nggak peduli lagi. Dia berdiri terpaku di sana, natap gua seolah baru pertama kali ngelihat gua seumur hidupnya, bener-bener nggak ngenalin lagi siapa gua sebenarnya. Malam itu dia nggak menginap. Sebelum pergi, dia sempat noleh buat natap gua terakhir kalinya. Kamu bakal nyesel, ancam dia. Tapi nggak ada nada yakin sama sekali di suaranya. Begitu pintu tertutup, ruangan itu langsung sunyi senyap lagi. Gua duduk di pinggiran kasur, bahu gua rasanya berdenyut, agak nyeri. Tapi dalam hati, gua tahu pasti kalau gua udah gak punya harapan apa-apa lagi sama dia. Sedangkan buat dia masih belum sadar kalau ini semua baru aja dimulai. Kepanikan Xiaowei yang sebenarnya baru dimulai setelah gua ngajuin surat perjanjian pisah ranjang. Belum cerai ya, baru pisah rumah aja. Gua minta pengacara gua buat ngirim surat itu ke dia sesuai prosedur resmi. Syarat-syaratnya simple banget, jangka waktu 6 bulan. Keuangan benar-benar dipisah dan semua aset properti gak ada yang diubah statusnya. Gak ada rebutan harta gono gini, gak ada juga kata-kata penuh emosi di dalamnya. Surat itu benar-benar dingin kayak instruksi manual biasa. Dan tebak apa? Ini pertama kalinya dia gak langsung nolak hal yang gue ajuin. Dia juga gak nyariin gue malam itu. Tapi keesokan paginya mobil dia udah terparkir manis di luar gedung kantor. Dia gak lagi nungguin gue, melainkan nungguin si Jianglin. Belakangan gue baru tahu kalau mereka ngobrol lama banget di area parkir bawah tanah. Xiaowei itu terkenal paling benci bawa urusan pribadi ke tempat kerja. Tapi hari itu gila sih. Dia bahkan sampai nunda rapat paginya demi ngobrol. Dia nanya ke Jianglin, lu sebenarnya udah tahu dari awal kan? Kalau dia bakal pergi, Jianglin sempat terdiam sebentar sebelum akhirnya bisa langsung menguasai dirinya lagi dengan santai. Saya cuma memperhatikan kalau komunikasi kalian berdua akhir-akhir ini lagi nggak baik. Jawab dia hati-hati. Kamu terus-menerus nyuruh aku buat ngasih dia waktu. Bentak dia sambil melotot ke arah Jianglin. Udah dikasih waktu tapi dia tetap pergi juga kan? Jianglin sempat diam beberapa detik sebelum akhirnya ngejawab. Sebenarnya ada beberapa orang yang emang gak cocok buat mendampingi posisi kamu sekarang. Kata-kata itu benar-benar nyentil ego Xiaowei. Maksud kamu apa? Tanya dia emosi. Dengan kesuksesan kamu yang sekarang, kamu butuh pasangan yang selalu siap, sedia, kapanpun kamu butuh, alasan Jianglin. Bukan pasangan yang malah mentingkan emosinya sendiri, dan dia nggak bisa ngebantah itu. Karena emang kayak gitu cara dia menilai gua selama beberapa tahun terakhir ini. Dan sejak hari itu juga sikap dia ke Jianglin malah jadi makin frustrasi dan nggak menentu. Dia butuh penjelasan banget, dia butuh bukti kalau keputusannya itu nggak salah. Tapi si Jianglin ini peka sama perubahan sikapnya. Kowok itu langsung jadi super waspada. Telepon dari dia makin jarang, obrolan mereka juga makin hambar. Jianglin nggak lagi mau nemenin dia lembur malam-malam dan dia juga berhenti perhatian sama suasana hatinya. Pas Xiaowei nyoba ngajak makan malam bareng, cowok itu selalu punya 1000 alasan buat nolak. Setelah 2 kali ditolak mentah-mentah, Xiaowei akhirnya sadar kalau hubungan mereka udah gak seimbang lagi. Karena udah gak tahan, dia langsung nanya, kamu lagi ngehindarin aku ya? Jianglin cuma senyum tipis yang sok sopan. Kenapa kamu mikir gitu? Terus kenapa teleponku gak pernah diangkat? Aku lagi sibuk. Jawab cowok itu. Gila, itu persis banget sama alasan yang sering dia pakai buat menghindari aku dulu. Begitu dengar kalimat itu meluncur dari mulut orang lain ke isinya, rasanya nusuk banget. Xiaowei mulai ngerasa cemas luar biasa. Masalahnya sekarang bukan cuma tentang aku lagi. Dia akhirnya sadar kalau dia nggak cuma kehilangan sosok suami yang selalu setia nungguin, dia pulang di rumah, tapi juga kehilangan bawahan yang dia pikir bisa dia setir sesuka hati. Jianglin akhirnya nunjukin sikap aslinya setelah rapat proyek besar selesai. Xiaowei minta cowok itu buat tinggal di ruangan setelah yang lain keluar. Apa kamu ngerasa aku ini beban buat kamu? Tanya Xiaowei belak-belakan. Jianglin cuma diam, sama sekali nggak berusaha buat ngebantah. Kondisi emosional Anda lagi nggak stabil belakangan ini, jawab cowok itu akhirnya. Dan saya nggak terlalu pinter ngadepin situasi kayak begini. Seketika hati Xiaowei langsung hancur. Dulu omonganmu nggak kayak gini, kata Xiaowei sambil natap dia lekat-lekat. Jianglin cuma ngejawab dingin, yang lalu biarlah berlalu, sekarang situasinya udah beda. Pas natap cowok itu, Xiaowei tiba-tiba sadar satu kenyataan pahit. Jianglin nggak pernah tulus sama dia. Dia mendekat bukan karena tulus sayang, tapi cuma karena tergiur sama jabatan, koneksi, dan semua keuntungan yang bisa dia manfaatin saat itu. Begitu emosi Xiaowei mulai jadi beban buat karirnya, cowok itu langsung pasang taktik mundur perlahan. Hari itu, Xiaowei duduk sendirian di dalam mobilnya buat waktu yang lama. Dia nggak balik ke kantor, dan dia juga nggak pulang ke rumah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, dia ngerasa nggak punya tempat buat pulang. Di sisi lain, aku lagi sibuk ngerapihin berkas-berkas proyek terakhirku. Sejak kami pisah,
Aku mulai ngelakuin serah terima kerjaan secara bertahap. Aku nggak keluar dari perusahaan cuma mau lepas dari semua hal yang ada hubungannya sama dia secara perlahan tapi pasti. Teman-teman kantor sempat nanya apa, aku mau pindah divisi. Nggak buat sekarang, jawabku santai. Untungnya mereka nggak nanya-nanya lagi. Sekarang aku udah nggak pernah lagi kerja lembur sampai larut malam. Aku juga nggak perlu lagi nungguin siapapun pulang ke rumah. Hidupku rasanya jadi simpel banget sekarang. Sampai suatu malam yang hujan, Xiaowei tiba-tiba nemuin aku tanpa ngabarin dulu. Pas aku baru selesai kerja dan baru aja mau nyalain mesin mobil, aku ngeliat dia berdiri di pinggir jalan, dia nggak bawa payung sama sekali. Setengah badannya udah basah, kuyup kena air hujan. Insting pertamaku sebenarnya mau langsung tutup rapat kaca jendela, tapi aku tahan. Dia jalan mendekat terus ngetuk kaca mobilku. Akhirnya aku pun keluar dari mobil. Kamu ngapain di sini? Tanyaku dingin. Riasan di wajahnya udah luntur berantakan. Matanya kelihatan merah, bukan karena habis nangis, tapi karena dia kelihatan capek banget dan kurang tidur. Aku mau ngomong sama kamu, pintanya memelas. Kan semua udah jelas, jawabku tenang. Kali ini beda, tolong desaknya lagi. Aku cuma natap dia tanpa ngomong sepatah kata pun. Dia narik napas dalam-dalam. Jiang Lining mutusin buat pindah divisi. Aku cuma mengangguk pelan. Aku udah tahu, kamu nggak mau nanya kenapa. Tanya, dia sambil natap mataku lekat-lekat. Itu kan urusan kalian berdua, jawabku santai. Matanya kelihatan kacau banget. Dia nggak mau keseret dalam masalah ini. Katanya dengan suara bergetar. Dia bener-bener nggak mau hal ini ngerusak masa depannya. Aku tetap gak ngasih reaksi apapun. Kamu bener-bener gak ngerasa bersalah atau peduli sedikit pun. Suaranya mulai gemetar menahan tangis. Aku ngerasain sesuatu kok, kataku. Seketika ada secercah harapan yang muncul di matanya. Aku ngerasa kalau hal itu wajar banget terjadi. Tambahku dingin. Harapan di matanya langsung padam seketika. Kenapa kamu bisa sedingin ini? Tanyanya yang hampir nangis histeris. Dulu kamu gak pernah kayak begini sama aku. Dulu kamu juga gak pernah kayak begini sama aku. Sahutku balik. Kalimat itu langsung bikin dia bungkam 1000 bahasa. Di tengah derasnya guyuran hujan, dia cuma bisa berdiri diam di sana. Baru tersadar kalau sesuatu yang udah bener-bener hilang gak akan pernah bisa kembali lagi. Apa aku beneran udah kehilangan kamu? Tanyanya dengan suara lirih. Aku gak ngejawab. Bukan karena aku kasihan, tapi karena pertanyaan itu udah gak ada artinya lagi. Dia tiba-tiba tertawa lepas, sebuah tawa yang kedengaran hampa dan menyedihkan banget. Ternyata kebersamaan yang aku banggakan selama ini cuma ada karena aku punya nilai manfaat, gumamnya. Kali ini dia lagi ngomongin dirinya sendiri. Aku pun langsung membuka pintu mobil. Hujannya makin deras, pulanglah kataku. Tapi dia tetap gak bergeming. Matthew panggilnya lirih. Mencoba menghentikan langkahku. Kalau aku mau memperbaiki semuanya dari awal sekarang, apa kamu masih bakal nunggu di tempat yang sama? Aku menatap matanya dalam-dalam. Rasa cemas, ketakutan, dan penyesalan mendalam yang terlambat itu kelihatan jelas banget di matanya. Semuanya benar-benar tulus. Tapi nggak ada satu pun dari hal itu yang bisa mengubah keadaan sekarang. Kamu udah nggak butuh aku lagi buat nunggu di sana, kataku pelan. Dia cuma bisa berdiri kaku di tengah derasnya hujan, tanpa sanggup nanya apa-apa lagi. Aku langsung masuk ke dalam mobil. Lewat kaca spion, bayangan tubuhnya perlahan mengecil sampai akhirnya hilang dari pandangan. Malam itu, dia duduk sendirian di dalam mobilnya sambil terus nyari nomor di daftar kontak ponselnya dan baru sadar kalau nggak ada satupun orang yang bisa dia telepon tanpa rasa ragu. Sedangkan aku pulang ke apartemenku yang kosong, mematikan semua lampu dan duduk menikmati keheningan yang damai. Aku tahu betul kalau dia udah kehilangan lebih dari sekadar diriku, tapi itu udah bukan urusanku lagi. Saat Xiaowei mulai berusaha keras buat ngedapetin aku kembali, situasinya ternyata berjalan dengan sangat tenang. Bukannya dia menyerah, tapi dia mulai bertindak dengan sangat hati-hati. Dia nggak pernah lagi tiba-tiba muncul buat nemuin aku di kantor. Dia juga berhenti meneleponku di tengah malam buta. Dia pakai cara baru, pelan-pelan nyoba nyari celah kayak orang yang lagi berjalan di atas lapisan es yang tipis banget. Hal pertama yang kelihatan jelas berubah adalah nada bicaranya. Dulu, dia selalu langsung mutusin sesuatu sendiri dan nuntut orang lain buat nurut. Sekarang, dia mulai sering nanya dulu ke aku. Kamu lagi sibuk kerjaan belakangan ini? Gimana keadaan bahumu? Apa udah mendingan? Nggak ada lagi tuntutan emosional atau drama tuduhan di dalam pesannya. Dia terdengar persis kayak kenalan biasa yang lagi basa-basi sopan. Aku pun selalu ngebalas pesannya dengan singkat. Bahkan kadang cuma satu kata aja. Dan dia nggak pernah maksa buat dapat balasan lebih. Beberapa hari kemudian, dia kirim pesan lagi yang bilang kalau dia udah ngerapihin semua barang-barangku yang ketinggalan di rumah lamanya. Kalau kamu butuh sesuatu, kamu boleh mampir buat ambil kapan aja. Aku langsung ngebalas, nggak usah. Butuh waktu lama banget bagi dia buat ngebalas pesanku itu. Nah, sampai akhirnya dia cuma jawab, oke. Sejak saat itu dia mulai sering ngungkit-ngungkit masa lalu kami. Bukan momen romantis yang besar, melainkan hal-hal kecil dan sepele yang bahkan hampir gak pernah diingat orang lain. Kayak pas pertama kali kita pergi dinas luar kota bareng,
Waktu dia ngambek parah, gara-gara jadwal penerbangan yang delay, dan aku dengan setianya begadang nemenin dia di bandara semalaman suntuk. Atau pas dia kena sakit perut yang luar biasa parah. Dan aku rela menerjang dinginnya malam buta cuma buat beliin dia obat. Padahal seumur-umur dia gak pernah sekalipun ngebahas hal-hal kayak gitu. Tapi sekarang, pas dia ngungkit semua itu lagi, rasanya kayak dia lagi mati-matian nyari kepastian. Kalau semua momen indah itu emang beneran pernah terjadi di antara kita. Aku cuma ngebaca semua pesan itu tanpa berniat buat membalasnya. Bukan karena aku mau bersikap tega atau jahat, tapi karena memori-memori itu udah nggak ada artinya lagi buat gue. Di masa-masa itu, gue pindah. Nggak jauh-jauh amat sih, cuma masa sewa hotel gue emang udah habis. Jadi gue sewa apartemen yang lebih deket sama kantor. Nggak terlalu gede sih, tapi pencahayaannya bagus banget. Gue mulai dapet rutinitas yang nyaman, pulang kerja tepat waktu, sesekali pergi ke gym. Hidup gue perlahan mulai tertata lagi dan udah nggak ada tempat lagi buat dia di dalamnya. Sampai akhirnya Xiaowei ngelihat gue di deket apartemen baru gue. Waktu itu baru aja keluar dari supermarket sambil bawa belanjaan. Dia berdiri di pinggir jalan, kelihatan kayak udah nungguin lama banget. Kamu udah pindah ya katanya. Iya, jawab gue singkat. Dia ngelihatin kantong belanjaan di tangan gue. Terus natap gue lagi. Kelihatannya kamu baik-baik aja ya ucapnya. Ya, lumayan lah balas gue. Jawaban itu langsung bikin mukanya berubah lesu. Dia pikir tanpa dia hidup gue bakal hancur lebur. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Mau aku anterin? Tawar dia, nggak usah. Kata gue, dia nggak maksa. Dia cuma jalan di samping gue sebentar. Kita jalan bersisian, tapi ada jarak yang kerasa di antara kita. Nggak terlalu deket, tapi juga nggak terlalu jauh. Jang Lining resmi dipindahin, kata dia tiba-tiba. Gue cuma mengangguk, nggak ngasih respons apa-apa. Sejak itu aku nggak pernah hubungin dia lagi, tambah dia lagi. Oke, kata gue dingin. Dia langsung berhenti jalan dan natap gue tajam. Kamu beneran nggak peduli sama sekali ya? Gue balik natap dia. Ada kepanikan yang jelas banget di matanya. Apa kamu nungguin aku buat peduli? Tanya gue balik. Dia nggak jawab. Di momen itu, gue paham banget. Dia sebenarnya bukan lagi ngejar gue. Dia cuma lagi ngejar rasa nggak aman yang luar biasa setelah dia kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Apa kamu ngerasa semua yang aku lakuin sekarang gak ada gunanya? Tanya dia pelan. Gue mikir sebentar, lalu ngasih jawaban paling jujur yang gue bisa. Bukannya nggak ada gunanya, kata gue. Kamu cuma berusaha di tempat yang salah. Napasnya langsung tercekat. Terus aku harus gimana, itu pertanyaan nggak pernah dia tanyain ke siapapun seumur hidupnya. Gue natap dia. Diam sebentar sebelum ngejawab. Kamu nggak perlu ngelakuin apa-apa lagi. Kata gue, semuanya emang udah bener-bener berakhir. Matanya perlahan mulai memerah berkaca-caca. Tapi aku kan masih di sini, bisiknya. Aku tahu gue mengangguk, tapi aku udah nggak ada di tempat yang sama kayak dulu. Setelah hari itu, dia jadi lebih terang-terangan. Dia sering nungguin gue pas pulang kerja. Dia bakal nanya apa gue ada waktu buat makan malam. Dia nggak lagi bikin syarat atau nyari alasan buat kelakuannya. Dia cuma konsisten datang nemuin gue. Tapi sekadar datang aja nggak bakal bisa nyelesain masalah utamanya. Dia pun sadar kalau kapanpun dia datang, gue selalu punya kesibukan lain. Sekarang gue udah punya jadwal sendiri. Dan gue nggak bakal ngosongin waktu cuma buat dia. Apa kamu sengaja ngehindarin aku? Tanya dia akhirnya. Nggak, kata gue. Aku cuma nggak mau ngubah rencanaku demi kamu. Kenyataan itu rasanya lebih menusuk dibanding penolakan langsung. Dia berdiri di depan gue, kelihatan bener-bener gak bertenaga. Jadi, kamu beneran sebisa hidup tanpa aku? Gumamnya. Iya, jawab gue tanpa ragu sedikit pun. Hari itu dia gak berusaha nahan gue lagi. Dia cuma berdiri di sana, ngelihatin gue jalan ngejauh. Gue gak pernah menoleh ke belakang lagi. Gue tahu dia akhirnya paham. Ini bukan lagi perang dingin. Garis finishnya udah kelihatan jelas. Terakhir kali gue ketemu Xiaowei Wang itu pas sore hari biasa di hari kerja. Dia ngechat gue. Katanya ada dokumen terkait kesepakatan perceraian yang perlu diverifikasi langsung. Nadanya formal banget, nggak ada emosi sama sekali di dalamnya. Gue setuju buat ketemu. Kita janjian di kedai teh yang tenang deket kantor pengacara gue, tempatnya sepi dan kedap suara banget. Dia udah datang duluan sebelum gue. Duduk di deket jendela dengan tumpukan kertas rapi di sampingnya. Begitu ngelihat gue, dia langsung berdiri. Kamu udah datang katanya. Iya, jawab gue sambil duduk di depannya. Pelayan datang dan nuangin teh. Dia ngucapin terima kasih dengan sikap yang sopan banget tapi jaga jarak. Semuanya kerasa familiar banget tapi sekaligus kerasa asing. Dia ngegeser dokumen-dokumen itu ke arah gue. Ini bagian-bagian yang butuh konfirmasi kamu. Kalau nggak ada masalah, tinggal tanda tangan aja. Gue pun meriksa sekilas. Poin-poinnya jelas banget, nggak ada pasal jebakan. Dia nggak berusaha masukin klausul aneh di surat kesepakatan itu buat nahan gue. Hal itu bikin gue agak kaget. Kamu meriksa ini teliti banget ya, ucap gue. Aku nggak mau bikin kesalahan lagi, jawab dia. Gue mengangguk ngambil pulpen, terus tanda tangan. Pas ujung pulpen, nyentuh kertas. Perasaan, gue datar-datar aja, nggak ada emosi sama sekali. Dia ngelihatin gue tanda tangan, lalu ngerapiin kertas-kertas itu, tapi nggak langsung pergi. Kedai teh itu sunyi banget, cuma terdengar suara air mendidih dari ketel yang samar. Matthew,
panggil dia tiba-tiba. Gue mendoak natap dia. Ini terakhir kalinya kita bakal duduk berhadapan kayak gini, kata dia. Itu bukan pertanyaan, melainkan sebuah fakta. Iya, jawab gue mengiyakan. Dia terdiam sejenak, kelihatan lagi milih kata-kata selanjutnya dengan hati-hati. Kedepannya rencana kamu apa? Itu pertanyaan yang gak pernah dia peduliin sebelumnya. Cuma pengen hidup normal aja, jawab gue. Dia ketawa kecil yang terdengar hambar. Sekarang kamu. Emang udah gak banyak lagi yang perlu diomongin, balas gue. Dia cuma mengangguk, gak bisa ngebantah itu. Gak lama kemudian dia nanya lagi. Apa? Suatu hari nanti kamu bakal nyesel soal ini. Kelihatan banget dia tersiksa sama pertanyaan itu. Gue gak langsung ngejawab. Bukan karena ragu, tapi karena gue perlu meyakinkan diri sendiri biar jawaban gue bener-bener jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Enggak, kata gue. Jari-jarinya mencengkeram pinggiran meja perlahan. Bahkan kalau dia menghela napas, akhirnya aku bener-bener sendirian. Biar begitupun, kata gue, aku udah terbiasa gak sesusah itu buat adaptasi. Dia natap gue, dan rasa gak berdaya yang luar biasa akhirnya kelihatan jelas di matanya. Dulu aku pikir kamu gak bakal bisa hidup tanpa aku. Akunya. Dulu aku juga mikir gitu, balas gue. Kalimat itu langsung mematahkan semua sisa pertahanan dirinya. Dia menunduk natap meja, kayak lagi ngikutin serat kayu meja itu, atau mungkin cuma natap kosong aja. Kamu tahu gak? Kata dia pelan. Aku baru sadar kalau aku kehilangan kamu bukan karena kamu udah gak cinta lagi sama aku. Gue gak motong omongannya. Aku kehilangan kamu karena aku gak pernah belajar gimana caranya buat mempertahankan kamu. Lanjutnya, suaranya lirih banget. Dia gak nangis, tapi rasa lelah yang luar biasa di nadanya kerasa jelas banget. Aku selalu mikir kalau masalah itu bisa ditunda nanti-nanti. Kalau orang-orang itu bisa nunggu. Dia terdiam sebentar, tapi aku lupa manusia itu bukan proyek. Gue cuma natap dia tanpa ngebantah apa-apa. Dia bener, tapi kesadaran itu datangnya telat banget. Kalau kita bisa muter balik waktu, dia mendongak natap gue. Apa kamu bakal tetap milih aku? Dia nanya pelan-pelan, kayak lagi ngasih satu kesempatan terakhir yang putus asa buat dirinya sendiri. Gue natap wanita yang duduk di depan gue ini. Sosok yang dulu pernah jadi pusat semesta gue. Sekarang dia kelihatan asing dan kaku banget. Aku nggak tahu kata gue jujur. Terus sekarang, tanya dia. Sekarang aku udah nggak perlu milih lagi, jawab gue. Dia memejamkan matanya. Di detik itu kayaknya dia akhirnya bisa nerima kenyataan. Kamu boleh pergi, kata dia. Gue nggak mau buang-buang waktu lu lagi. Gue langsung berdiri, geser kursi, dan bersiap buat cabut. Dia juga ikutan berdiri, tapi diem aja tanpa ada niat buat nganter gue keluar. Pas udah nyampe pintu, gue sempet berhenti sebentar. Ziwe, panggil gue. Dia langsung dongak, natap gue seketika. Lu gak perlu ngejar gue lagi, ucap gue, bukan karena lu gak cukup baik. Di situ, tenggorokannya kelihatan naik, turun nahan emosi. Tapi karena gue udah selesai ngelewatin jalan itu, tambah gue. Dia cuma bisa diem 1000 bahasa. Gue langsung dorong pintu dan melangkah keluar. Koridor di luar terang banget. Cahaya matahari sore masuk menembus celah jendela. Gue jalan menjauh, selangkah demi selangkah. Apa pernah noleh ke belakang lagi? Dan di belakang gue, dia cuma bisa berdiri matung di tempatnya. Kali ini dia beneran gak ngejar gue lagi. It's over. Setelah itu kami gak pernah ketemu lagi dalam waktu yang lama banget. Semua urusan hukum berjalan lancar tanpa hambatan. Gak ada ribut-ribut, gak ada lagi drama, gak penting. Gue langsung fokus ke karier. Bikin hidup gue jadi jauh lebih simple dan terarah. Kadang-kadang gue emang masih kepikiran dia. Tapi pikiran itu udah gak ada beban emosi sama sekali. Rasanya cuma kayak nginget cerita lama dari buku yang udah tamat. Memang ada orang yang datang di waktu yang tepat. Tapi ada